Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di acara masa pengenalan lingkungan sekolah di lingkungan SKB Aji Barang. Untuk MPLS kali ini kami laksanakan secara virtual dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Para hadirin sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan sehingga kita bisa berkumpul dan bersama melaksanakan acara ini dengan lancar. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memudahkan kita menemukan zaman yang penuh dengan pengetahuan ini. Hadirin sekalian, untuk segmen yang pertama berisi materi tentang kebijakan-kebijakan. Segmen yang kedua berisi tentang pengisian dari Forkom Pimcam Kecamatan Aji Barang. Yang ketiga berisi materi mengenai manajemen SKB Aji Barang. Dalam acara ini yang terhormat Ibu Irawati Sarjana Ekonomi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Yang kami hormati Bapak Iksan SPD selaku Kepala SKB Aji Barang. Yang kami hormati Forkom Pimcam Kecamatan Aji Barang. Yang kami hormati karyawan dan karyawati SKB Aji Barang, serta yang kami banggakan peserta didik kelas 7 dan kelas 10 yang telah kami terima dalam tahun ajaran 2021-2022. Baiklah para hadirin sekalian, untuk memulai acara ini, marilah kita buka acara ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Baik, terima kasih. Semoga dengan pembacaan basmalah bersama-sama, acara ini akan berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya yaitu kami himbau kepada seluruh peserta atau para hadirin sekalian yang berada di rumah untuk berdiri dan bersikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan kami iringi secara virtual. Terima kasih. Para hadirin, dimohon duduk kembali. Baik, untuk masuk ke materi yang pertama yaitu materi dari Ibu Irawati Sarjana Ekonomi selaku Kepala Dinas Kabupaten Banyumas yang akan memaparkan kebijakan-kebijakan dari Dinas Pendidikan. Kepada Ibu Irawati Sarjana Ekonomi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SKB Aji Barang, Purwokerto, juga dari Kalibagor. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dikmas beserta Kasih Pendidikan Masyarakat dan seluruh jajarannya,
Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru atau tutor atau pembimbing ataupun pamong belajar yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan pastinya yang saya hormati, saya banggakan dan saya sayangi adalah para siswa, para peserta didik untuk pembelajaran kesetaraan baik A, B maupun C di seluruh SKP maupun di lembaga PKBM yang hadir, serta para orang tua yang berbahagia yang putra-putrinya sudah bisa mengikuti pembelajaran di program kesetaraan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat hidayahnya kita diberikan nikmat sehat, dan alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi meskipun melalui kegiatan dunia maya atau melalui video, karena situasi yang belum memungkinkan untuk kita bisa bertemu langsung. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang Ibu banggakan, mudah-mudahan kita senantiasa tetap rajin untuk menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian mengurangi mobilitas, sehingga kita nanti bisa terhindar dari wabah. Karena di Kabupaten Banyumas kondisinya sekarang sudah cukup tinggi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri, menahan diri, sehingga kita bisa mengurangi pandemi, peredaran pandemi yang ada di Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali tahun ajaran 2021-2022 di tahun ini, yang mana kemarin sudah diawali dengan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB, saya kira di program kesetaraan ini juga ada kegiatan untuk PPDB selain di sekolah formal. Dan setelah kita mulai dengan tahun ajaran baru ini, pastinya ada program dari pemerintah atau dari kebijakan kita, Dinas Pendidikan, salah satunya adalah kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah terhadap para peserta didik baru. Dan MPLS ini kalau untuk yang formal sudah kita awali kemarin di tanggal 12 hari Senin bulan Juli 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tema kegiatan MPLS tahun ini, kita mengambil tema mengembangkan potensi penguatan karakter melalui kegiatan yang menyenangkan dan bersahabat antara daring dan menyongsong kebiasaan baru, atau secara daring untuk menyongsong kebiasaan baru. Jadi karena masa pandemi kita tetap pembelajarannya nanti juga PJJ. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun kegiatan MPLS ini kita mempunyai tujuan adalah bagaimana siswa baru bisa mengenali lingkungan sekolahnya, sekaligus juga untuk memperkenalkan para siswa baru terhadap Bapak Ibu guru, dan juga memperkenalkan Bapak Ibu guru terhadap para siswa baru, sehingga nanti juga akan bisa diketahui potensi bakat dari para siswa tersebut, dan juga sekaligus untuk bisa memberikan motivasi semangat kepada para peserta didik baru, karena mengenali lingkungannya, apakah lingkungannya dalam kondisi aman, menyenangkan, dan lain sebagainya. Ini pastinya juga harus kita kenalkan secara keseluruhan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, MPLS itu sekarang ini harus berisi dengan kegiatan yang bermanfaat, edukatif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga MPLS ini sepenuhnya menjadi hak panitia atau para tutor atau para pembimbing di SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar. Tidak lagi diserahkan kepada kakak kelas selaku angkatan sebelumnya, karena
kami khawatir akan bisa terjadi bullying. Kemudian perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan menjadi hak penuh dari para tutor, guru. Dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan virtual dan lain sebagainya. Menggunakan seragam dan atribut sekolah tingkat sebelumnya. Dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa. Dilarang melakukan pungutan berupa uang maupun bentuk pungutan lainnya, dilakukan secara daring. Jadi MPLS ini pun harus dilakukan secara daring karena kita masih dalam situasi pandemi. Dapat melibatkan pihak lain sebagai narasumber yang relevan dengan materi MPLS. Mungkin kita bisa melibatkan dengan Forkompimcam yang ada di wilayah kecamatan, baik itu dari Kapolsek maupun dari dan Ramil, untuk ikut memberikan materi di dalam kegiatan MPLS, terutama materi tentang wawasan kebangsaan dan tentang ketertiban masyarakat dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang Ibu banggakan, mudah-mudahan kegiatan MPLS ini bisa berjalan dengan lancar dan senantiasa bisa diikuti dengan tekun oleh seluruh peserta didik yang ada di wilayah SKP Aji Barang. Dan selanjutnya anak-anakku dan Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya ingin menyampaikan tentang kebijakan Dinas Pendidikan berkaitan dengan program pendidikan kesetaraan. Program pendidikan kesetaraan ini meliputi program paket A, paket B, dan paket C. Kalau dulu dikenal dengan program paket A, paket B, paket C, tapi ini sebetulnya sudah disetarakan. Hasil kelulusannya setara dengan sekolah formal. Kalau paket A adalah setara dengan ijazah SD, paket B setara dengan ijazah SMP, dan paket C setara dengan ijazah SMA. Program pendidikan kesetaraan telah disamakan dengan pendidikan formal sehingga proses pembelajarannya sama dengan pendidikan formal. Yang membedakan hanya usia peserta didik, yaitu tidak ada batasan usia sekolah. Yang membedakan dengan sekolah formal adalah hanya di usia. Kemudian untuk waktu pembelajaran bagi peserta didik tidak ditentukan secara spesifik, yaitu bisa dilaksanakan pada waktu pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Ini disesuaikan dengan situasi kondisi para peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya, untuk program kesetaraan, metode pembelajarannya dapat dilakukan melalui tatap muka. Ketika kondisinya normal, anak-anak bisa datang ke SKB. Namun karena situasinya kita seperti sekarang ini, maka Dinas Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Banyumas secara umum untuk seluruh proses pembelajaran di wilayah Kabupaten Banyumas kita lakukan secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan cara daring. Tidak ada siswa atau peserta didik datang ke satuan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk keunggulan pembelajaran di program kesetaraan atau paket A, B, dan C adalah di mana di dalam kejar paket A, B, dan C ini pastinya dapat digunakan untuk melanjutkan ke pendidikan yang jenjang lebih tinggi. Kalau sudah selesai di paket C, ini bisa digunakan untuk mendaftar di perguruan tinggi. Dan terbukti dari beberapa lulusan kesetaraan atau paket C ini yang bersangkutan bisa diterima kuliah di beberapa perguruan tinggi negeri. Kemudian untuk mengikuti program kesetaraan paket B dan C ini dibekali dengan keterampilan. Sebagai contoh ada keterampilan komputer, menjahit, mekanik atau mesin otomotif, dan juga tata boga,
dan keterampilan membatik maupun keterampilan-keterampilan yang lain yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar maupun oleh PKBM. Dan di masa pandemi ini, untuk keterampilan tetap diajarkan melalui daring atau bisa dengan cara luring. Anak-anak atau peserta didik datang ke lokasi satuan pendidikan, namun dengan protokol kesehatan yang ketat, karena kalau untuk beberapa keterampilan ini tidak bisa dipandu dengan cara daring, namun harus dilakukan secara luring. Kalau memang bisa dipandu secara daring, pastinya akan dilakukan secara daring. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di mana untuk bisa mengikuti pembelajaran kesetaraan paket A, paket B, dan paket C di Kabupaten Banyumas, ini bisa diikuti di 3 sanggar kegiatan belajar milik pemerintah Kabupaten Banyumas, yaitu yang ada di Purwokerto, Kalibagor, dan Aji Barang, dan tentunya di pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Dan saat ini di Kabupaten Banyumas kita memiliki kurang lebih ada 42 PKBM yang siap menampung para siswa lulusan SD, lulusan SMP, ataupun yang dulunya mengikuti program paket A maupun paket B untuk bisa mengikuti pendidikan kesetaraan di paket C di beberapa PKBM yang kita sediakan di Kabupaten Banyumas. Kemudian untuk program kesetaraan ini juga sama dengan program pendidikan formal, di mana mereka juga menerima bantuan operasional untuk pendidikan atau biasa kita sebut BOP kesetaraan. Dan juga untuk para pesertanya, peserta didiknya ini juga punya hak untuk bisa menerima PIP atau KIP bagi peserta didik yang tidak mampu dan bagi peserta didik yang sudah terdaftar sebagai masyarakat yang mohon maaf mungkin yang dianggap tidak mampu tapi terdaftar di dinas sosial. Sehingga kami bekerja sama dengan dinas sosial yang sudah terdaftar di PKH, itu insya Allah untuk bisa memproses PIP maupun KIP kita bisa bantu, namun datanya harus sama dengan data yang ada di dinas sosial. Demikian Bapak Ibu dan anak-anakku semua yang Ibu banggakan, Ibu cintai, mudah-mudahan kegiatan MPLS dan sedikit materi yang saya sampaikan tentang pendidikan kesetaraan dan keunggulannya membawa manfaat untuk kita semua, dan kita mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat di situasi yang sangat mengkhawatirkan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sekaligus dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MPLS tahun pelajaran atau ditandainya tahun ajaran baru 2021-2022 di SKB Aji Barang saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin sekalian, telah kita dengarkan bersama pemaparan kebijakan mengenai Dinas Pendidikan mengenai pendidikan kesetaraan di Indonesia ini. Dan untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan kebijakan dari Kepala SKB Aji Barang yang akan disampaikan oleh Bapak Iksan SPD selaku Kepala SKB Aji Barang. Kepada Bapak Iksan SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Bapak Kapolsek Aji Barang, yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Aji Barang 1,
Yang saya hormati teman-teman pamong belajar dan panitia MPLS SKB Aji Barang, serta anak-anakku sekalian peserta didik baru paket C setara SMA IPS dan paket B setara SMP yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan secara virtual atau online di SKB Aji Barang. Pada kesempatan ini kami sampaikan selamat datang di SKB Aji Barang kepada anak-anakku peserta didik paket B kelas 7 dan paket C kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kalian akan menjadi peserta didik yang baik sebagai generasi milenial yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi anak yang cerdas, beriman, dan terampil. Tak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada orang tua peserta didik paket B setara SMP dan paket C setara SMA IPS yang telah mempercayakan putra-putri bapak dan ibu untuk belajar di SKB Aji Barang. Bahwa kegiatan MPLS ini diikuti oleh peserta didik paket B sejumlah 14 anak dan peserta didik paket C sejumlah 60 anak. Kegiatan ini dengan tema menumbuhkan pendidikan karakter bagi peserta didik di era pandemi COVID-19. SKB Aji Barang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visinya, yaitu terwujudnya masyarakat yang gemar belajar, berketerampilan, mandiri, berpenghasilan tetap dan layak. Untuk mewujudkan visi misinya dengan didukung sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga pendidik sebanyak 17 orang, tenaga kependidikan sebanyak 7 orang. Adapun fasilitas atau sarana prasarana yang dimiliki oleh SKB Aji Barang antara lain ruang belajar, ruang aula, ruang praktek komputer, ruang praktek tata busana, ruang praktek teknisi sepeda motor, ruang praktek tata kecantikan rambut, ruang praktek tata boga, ruang taman baca masyarakat atau TBM, ruang toilet, kendaraan praktek setir mobil, serta lapangan olahraga. Untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program-programnya, yaitu dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik dinas instansi yang terkait maupun orang tua peserta didik paket B dan paket C setara SMA IPS. Oleh karena itu, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini sebagai narasumber, yaitu 1. Kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, kepada Bapak Kapolsek Aji Barang, kepada Kepala Puskesmas 1 Aji Barang, serta pamong belajar SKB Aji Barang yang telah membantu pelaksanaan MPLS ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pembelajaran paket B dan paket C, kami mohon kerjasamanya kepada orang tua peserta didik paket B maupun paket C agar selalu memperhatikan putra-putrinya untuk selalu mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya, baik pembelajaran menggunakan media sosial atau medsos setara daring maupun pembelajaran tatap muka. Demikian sambutan kami atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih, dan apabila ada tutur kata kami yang salah atau keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada anak-anakku peserta didik kelas 7 dan kelas 10, saya sampaikan selamat mengikuti MPLS dan tetap semangat. Semoga Allah SWT akan selalu memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Iksan yang telah memaparkan begitu banyak kebijakan-kebijakan yang setidaknya kita bisa pedomani untuk menjalankan pendidikan di kesetaraan ini. Dan sekaligus menutup di segmen 1 ini.